Oke. Nah, kalau misalnya muncul kan tampilannya jadi seperti ini nih. Aduh, kok di sini kanan kirinya kosong gitu ya. Nah, ini gimana sih cara mengaturnya? Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Kak Fateh. Kali ini saya akan membawakan informasi menarik yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan kamu. Di mana lagi kalau bukan di Brain Education. Oke, langsung aja. Kali ini tutorialnya tentang Microsoft Word. Nah, di sini Miss menggunakan Microsoft Word 2010. Bagi teman-teman yang menggunakan versi 2007 ke atas, ini bisa banget tutorial ini diterapin ke versi Microsoft Word kamu. Oke, langsung aja kita buka Microsoft Word. Caranya biasa kalau misalnya klik kanan open, teman-teman juga bisa double klik atau klik kiri 2 kali di namanya di shortcut ya. Nah, karena Miss sudah menyiapkan teks yang akan kita gunakan untuk membantu tutorial kali ini, jadi Miss langsung buka di bawah sini di bagian teks bar, Miss munculkan saja. Oke, jadi seperti ini teks yang akan membantu kita dalam tutorial kali ini. Miss sudah cari yang sangat full. Kenapa? Karena sesuai dengan judulnya, kita akan belajar tentang wrap text. Nah, wrap text ini akan muncul apabila kita melakukan insert sebuah objek gitu ya. Mau dia gambar atau apapun ya, yang penting kita memasukkan, menyisipkan insert ya di menu insert ini nih berupa gambar baik dari picture maupun dari clip art. Nah, karena di laptop ini jarang fotonya, jadi Miss akan menggunakan clip art. Oke, di sini clip art karena ini tadi Miss habis make, jadi sudah muncul gambar. Kalau di tempat teman-teman belum muncul, itu tinggal klik go saja seperti ini. Ya, nanti dia akan menampilkan foto-foto clip art seperti ini. Nah, ini random ya, bebas kita mau pakai yang mana. Cara penggunaan clip art juga cukup mudah. Setelah kita klik go, kita tinggal pilih gambar yang akan kita gunakan. Misalnya seperti ini, klik kiri 1 kali. Nah, dia otomatis akan muncul. Oke. Nah, kalau misalnya muncul kan tampilannya jadi seperti ini nih. Aduh, kok di sini kanan kirinya kosong gitu ya. Nah, ini gimana sih cara mengaturnya? Nah, kalau misalnya kita mengaktifkan sebuah objek, di sini objeknya berupa gambar, maka akan muncul menu baru, yaitu menu format. Ya, ini kan aktif tuh, ada titik-titiknya. Nah, kalau misalnya kita klik sembarang tuh, dia kan nggak ada titik-titiknya di area gambarnya, objeknya. Maka menu format pun tidak ada. Nah, cara menampilkannya berarti kita aktifkan kembali. Nanti di sini ada menu format. Nah, di bagian orange di sini ada wrap text. Oke. Kenapa sih kok kita itu harus belajar wrap text? Kenapa? Karena saat kita menggunakan Microsoft Word itu ya kadang kita juga menyisipkan gambar atau objek seperti ini. Nah, kalau kita nggak tahu cara ngaturnya, maka tampilan dari dokumen kita tuh nggak bisa kelihatan lebih profesional atau lebih rapih. Ya, contohnya seperti ini kan akan sangat aneh jika tiba-tiba ada gambar seperti ini gitu. Ya, sebenarnya pengaturan ini juga sesuai kebutuhan sih, cuman sesuai kebutuhan juga kalau kita nggak tahu cara mengaturnya kan juga bingung kan harus kayak mana. Oke, jadi apa sih wrap text itu? Wrap text itu adalah peletakan sebuah objek di dalam sebuah tulisan pada paragraf tertentu. Jadi ini untuk mengatur peletakan objeknya. Di menu wrap text itu terdapat beberapa pilihan. Ada 7. Ada inline with text, ada square, ada tick, ada stroke, ada top and bottom, ada behind text, dan ada in front of text. Oke, di sini kita secara default pastinya si objek ini akan
inline with text. Apa sih inline with text? Artinya gambar kita itu akan sejalan ya dengan teks atau satu baris dengan teks. Teman-teman bisa lihat nih ya, teks yang ini merupakan jaringan berjuta-juta komputer di seluruh dunia ini. Nah, gambar ini itu kan satu jalan nih, satu jalur ya. Makanya disebut dengan inline with text gitu. Kalau kita geser ke bawah, tuh dia akan inline, satu baris. Seperti itu. Oke, selanjutnya selain inline with text, di sini itu juga ada yang namanya square. Ya, seperti artinya square itu kan kotak. Ya, makanya nanti gambar kita itu akan dikelilingi teks ya yang berbentuk kotak seperti ini. Ya. Nih, kotak. Kak, kalau misalnya gambarnya bentuknya lingkaran, apakah square-nya itu juga berbentuk persegi atau tetap lingkaran? Nah, daripada penasaran, kita coba ya, kita cari gambar yang bentuknya lingkaran. Nah, ini ada bola. Nah, kan secara default inline with text. Kita coba wrap text-nya square. Maka sama saja, walaupun objeknya berbentuk lingkaran, tapi ketika kita menggunakan wrap text-nya in square, maka dia akan berbentuk kotak. Nah, biasanya kalau misalnya kita menggunakan square tuh kalau untuk logo, ya kan biasanya logo ditaruh di pojok kiri gini ya, biar dia rapih, itu kan biasanya pakai square. Dia jadi kayak logo kop surat ya. Oke, selanjutnya agak serak. Di sini ada tick ya. Tick itu dia itu akan membentuk sebuah titik-titik objek sama tulisan. Jadi dia akan mengikuti bentuk teks yang ada di sekitar objek, itu akan mengikuti bentuk objeknya. Nah, coba kita pakai tick. Tuh. Jadi akan mengikuti bentuk dari si objek. Nah, kalau misalnya stroke itu sama tick ya, nggak ada bedanya. Bedanya kalau ini tuh dia lebih apa ya, kalau misalnya ada gambar yang ini, dia tuh bisa menyisipkan teksnya itu ke dalam gambarnya juga. Ya kalau misalnya kayak tengahnya bolong seperti ini, cuman kan nggak ada gambarnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa coba sendiri kalau kalian itu ada gambar yang tengahnya itu juga kosong gitu ya. Terus selanjutnya ada top and bottom. Nah, kalau top and bottom seperti artinya kan atas dan bawah, maka teks kita itu akan ada di atas dan di bawah dari si objek atau si gambarnya. Kita delete aja. Nih. Ya, tuh. Dia nggak mau bersatu. Kalau inline with text kan di samping kanan kiri bawahnya sini ada teksnya. Kalau top and bottom itu sama sekali tidak ada. Gitu. Oke, selanjutnya ada behind. Ya, seperti artinya behind itu kan di belakang. Maka si objek ini akan berada di belakang dari teks. Jadi teksnya itu ada di depan. Kalau in front, tuh, dia itu objeknya ada di depan dari si gambar. Ya, lihat perbedaannya, ini behind. Teman-teman bisa ngeceknya di bagian nih, muka dari gambarnya. Behind tuh dia ada tulisan, in front of tuh dia ada di belakang tulisan. Gitu. Ya, biasanya agar mudah digerakkan si wrap text-nya banyak yang mengubah ke bagian in front of text. Biar mudah digerakkan seperti ini. Oke, kira-kira sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Kita tadi belajarnya pelan-pelan ya tentang wrap text. Nah, biasanya kadang kita kalau menggunakan nih, ini kalau misalnya masih aktif seperti ini, kita enak gerakinnya. Tuh ya, masih bisa digerakkan. Tetapi ketika kita tidak sengaja mengeluarkan seperti ini, nah kita tuh mau ngambil objeknya nggak bisa kan? Nah, gimana nih cara mengambil objek yang masuk di belakang teks seperti ini? Kalau kalian pengen tahu, tonton video selanjutnya setelah ini.
Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. See you, bye-bye. Itu dia Brain Education hari ini. Bagi kalian yang ingin mendapatkan update informasi dan pengetahuan lainnya, langsung aja subscribe channel YouTube Brain Communication Official dan aktifkan loncengnya. Saya Kak Fateh, sampai jumpa di Brain Education selanjutnya. Bye-bye.